Siapakah artis paling top dan paling sukses dalam karirnya di Indonesia ini? Siapa lagi kalau bukan Raja Dangdut Rhoma Irama yang sudah berkarir sekitar 50 tahun. Namun bukan berarti beliau tidak pernah mengalami kendala-kendala. Apalagi di zaman beliau mulai berkarir, dia masih berhadapan dengan rezim Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat sepertinya masih dikebiri. Apa saja kendala dari Bang Haji Rhoma Irama pada masa itu? Yuk kita bahas berikut ini. Zaman Orde Baru antara 1966 sampai 1998 yang berlangsung selama 32 tahun, kebebasan berpendapat itu dibatasi karena dianggap bisa merongrong keberadaan penguasa waktu itu, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia atau Soeharto. Bahkan lagu-lagu yang bisa mengganggu keberadaan penguasa itu pun dilarang tampil. Apalagi di zaman awal rezim Orde Baru itu hanya ada satu saluran televisi, yaitu TVRI atau Televisi Republik Indonesia, yang mengudara tunggal hingga pada tahun 1987, di mana waktu itu sudah mulai ada RCTI dan disusul oleh SCTV di tahun 1990, dan setelah itu banyak sekali saluran televisi swasta. Nah, di zaman 1970-an itu Rhoma Irama dicekal beberapa lagunya. Bahkan ada yang memberi narasi bahwa lagu itu dibenci oleh penguasa. Apa saja lagu itu? Yang pertama adalah lagu yang berjudul Rupiah yang dirilis tahun 1975, namun dilarang di tahun 1976 di saat pertama kali ditampilkan di TVRI oleh artis Desi Arisandi. Lagu Rupiah itu dilarang tampil di TVRI oleh siapapun yang membawakannya. Dan pada waktu itu Menteri Penerangan yang bernama Mas Huri SH ikut berkomentar bahwa lagu Rupiah itu merupakan indoktrinasi yang sangat konyol, seolah-olah kehidupan manusia itu hanya bergantung kepada uang. Walaupun Rhoma Irama waktu itu menjawab melalui wawancara di Harian Kompas dengan mengatakan bahwa saya hanya berbicara tentang kenyataan. Memang tidak semua orang rela mengorbankan nyawa demi rupiah seperti yang diceritakan dalam syair lagu itu. Saya hanya yakin kenyataannya banyak kita temui di Indonesia, tetapi bukan berarti tidak ada orang yang memperoleh uang dengan menilai halal haramnya. Kemudian lagu yang kedua adalah lagu Hak Asasi. Lagu ini juga dicekal oleh penguasa waktu itu. Tidak jelas sebenarnya alasannya, hanya dugaan bahwa waktu itu Rhoma Irama adalah anggota partai dan sedikit mencolek penguasa karena waktu itu P3 menang di dua provinsi, yaitu di DKI dan Aceh. Hak asasi, lagu Hak Asasi berbicara tentang kebebasan berpendapat. Bahkan ada syairnya yang cukup menggelitik, yaitu hormati hak asasi manusia. Tuhan saja tidak memaksakan apa yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian ada lagi syairnya yang sangat menggelitik. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara, karena itu bertentangan dengan pri kemanusiaan. Dan intinya, isi dari hak asasi itu berbicara tentang kebebasan berpendapat warga negara. Kemudian yang ketiga adalah lagu yang berjudul Indonesia yang dirilis pada tahun 1981. Lagu itu berbicara tentang para pejabat yang berhura-hura, para pejabat yang korup, sementara negara Indonesia ini sangat berlimpah sumber daya alamnya. Namun itu tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi hanya untuk kepentingan penguasa untuk berhura-hura. Dan faktanya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itulah tiga lagu
Rhoma Irama yang dibenci atau dicekal oleh penguasa. Namun buktinya Rhoma Irama tidak berhenti di wilayah itu, tetap berjuang hingga sukses sampai sekarang. Jangan mudah menjustis tanpa menganalisis dan mengklarifikasi. Jangan mudah percaya terhadap informasi tanpa konfirmasi. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.